Halo adik-adik dan sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Wawan Yulian, dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penulisan kutipan. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami: pertama, pengertian kutipan; dua, fungsi kutipan; dan ketiga, tujuan pengutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Semua pengutipan harus disertai dengan perujukan. Kealpaan untuk merujuk kutipan dapat dianggap melanggar etika penulisan karya ilmiah. Setiap kutipan harus diberi tanda identitas kutipan dan sumber kutipan. Penanda identitas kutipan ditandai dengan nama penulis serta tahun terbit dan nomor halaman. Perhatikan contoh berikut ini. Alimuddin merupakan nama belakang penulis dari sumber yang kita ambil sebagai kutipan. 2005 merupakan tahun penerbit sumber buku yang kita ambil sebagai kutipan, dan 43 merupakan halaman yang dikutip. Penulisan tahun kutipan dan halaman yang dikutip diletakkan di dalam kurung dan dipisahkan dengan tanda baca titik 2. Jika identitas kutipan diletakkan di akhir kutipan, maka identitas kutipan diapit dengan tanda kurung. Setelah kutipan dituliskan nama belakang penulis, kemudian diikuti tahun terbit sumber yang dikutip, dan diikuti halaman yang dikutip. Antara nama belakang penulis dan tahun terbit kutipan dipisahkan dengan tanda baca koma. Kemudian pada tahun terbit kutipan dan halaman yang dikutip dipisahkan dengan tanda baca titik 2. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah untuk menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat pakar, bahkan pengalaman empiris. Manfaat kutipan dalam penulisan karya ilmiah diantaranya adalah: 1. Untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan, atau sebagai catatan acuan. 2. Untuk memberikan penjelasan penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat, atau sebagai catatan kaki. Sedangkan tujuan penulisan kutipan adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai landasan teori untuk tulisan kita. Kedua, sebagai penjelasan. Dan yang ketiga, sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Cermati beberapa pedoman dalam penulisan kutipan berikut.
Kutipan harus diletakkan di akhir atau di awal kalimat di dalam tanda baca. Contohnya, aspek sistem perpajakan tersebut sangat signifikan dalam kurung Larsen, 1971, atau dapat dituliskan dengan Larsen dalam kurung 1971 menyatakan bahwa aspek sistem perpajakan tersebut sangat signifikan. Identitas kutipan dapat ditulis dengan cara dalam kurung Cooper, 1999 atau dalam kurung Cooper, 1999.223 atau Cooper dalam kurung 1999 atau Cooper dalam kurung 1999.223. Hal itu tergantung bagaimana cara mengutip, apakah mencantumkan nomor halaman referensi ataukah tidak. Jika terdapat dua atau lebih penulis, gunakan tanda penghubung dan di dalam kurung. Contohnya, dalam kurung dan pi dan stage, 1990.256 atau dan pi dan stage dalam kurung 1990.256. Jika terdapat tiga penulis atau lebih, penulisan pertama kali. Jika Anda mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, cantumkan sebagai berikut. Dalam kurung, Karini, dikutip dalam pattern, 1990.225 atau dapat juga dituliskan Karini dalam kurung dalam pattern, 1990.225. Jika sebuah publikasi sumber tidak memiliki pengarang, gunakan nama organisasi atau lembaganya sebagai pengganti pengarang. Contohnya, Depdikbud dalam kurung 2013.234. Jika Anda mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, cantumkan sebagai berikut. Dalam kurung, Karini, dikutip dalam pattern, 1990.225 atau dapat juga dituliskan Karini dalam kurung dalam pattern, 1990.225. Dua atau lebih kutipan dalam satu kalimat harus dituliskan sesuai urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda baca titik koma. Contohnya, dalam kurung Abrahamsen, 1991, titik koma, Daniel, 1990. Peletakan kutipan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu pertama, peletakan pada teks atau innote dan menjadi bagian catatan kaki atau footnote. Kedua, peletakan pada catatan akhir atau endnote yang kemudian menjadi bagian susunan daftar rujukan berupa daftar pustaka atau bibliografi. Demikian video pembahasan tentang pedoman penulisan kutipan. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar yang bermanfaat, serta bagikan
video pembelajaran ini kepada teman-teman kalian yang lain agar kita bisa belajar bersama tentang materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.